kelompok 9 akan membahas materi tentang lingkungan sekolah. Baik, sebelum kami membahas materinya, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Antonia Nurdia Jemaut dengan NPM 241031. Saya Teresia Revani Jenita Jaya dengan NPM 24103139. Saya Engel Berta Umel dengan NPM 24103136. Oke teman-teman, sekian video perkenalan dari kami. Mari kita simak video pembahasannya. Hai. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Kabar baik Ibu. Wow, jawabannya sangat semangat dan luar biasa. Oke, Ibu akan bertanya, di manakah kita saat ini? Di kelas di sekolah Ibu. Oke, karena kalian sudah tahu kita berada di sekolah, maka tema pelajaran kita hari ini adalah mengenal lingkungan sekolah. Oke, baik Ibu. Lingkungan sekolah itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar sekolah yang dapat mendukung kegiatan belajar dan mengajar. Baik, lingkungan sekolah itu meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Adik-adik, lingkungan sekolah yang baik itu akan membuat peserta didik merasa nyaman, aman, dan semangat untuk belajar. Baik, yang berikut adik-adik jenis-jenis lingkungan sekolah. Baik, yang pertama itu lingkungan fisik. Baik, lingkungan fisik adalah semua benda nyata yang ada di sekolah. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu perpustakaan. Baik, perpustakaan itu baik, perpustakaan itu adik-adik tempat kita untuk baik, perpustakaan itu adik-adik tempat untuk menyimpan buku dan tempat untuk siswa belajar. Jadi yang kedua itu lapangan sekolah. Jadi lapangan sekolah itu lapangan di mana itu siswa menggunakan untuk bermain. Yang ketiga kantin. Di kantin ini teman-teman, adik-adik, tempat di mana itu siswa itu jajan saat jadi kantin itu adik-adik tempat siswa untuk jajan saat jam istirahat. Jadi yang berikutnya itu taman sekolah. Yang berikutnya toilet. Dan yang berikutnya adik-adik tempat sampah. Baik, tempat sampah itu digunakan untuk membuang sampah yang sudah tidak digunakan. Baik adik-adik, tempat sampah itu adalah oke adik-adik, tempat sampah itu adalah tempat untuk membuang benda-benda yang tidak digunakan lagi. Jadi yang berikutnya, jadi lingkungan fisik itu adik-adik harus bersih, rapi dan terawat agar kegiatan belajar berjalan dengan baik. Oke, adik-adik, berikutnya itu manfaat dari lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Adik-adik, lingkungan sekolah yang bersih dan sehat itu dapat memberikan banyak manfaat bagi kita. Yang pertama itu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang kedua itu mencegah penyebaran penyakit. Jadi yang ketiga itu menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang keempat, menjadikan sekolah indah dan asri. Yang kelima, dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Jadi yang berikut adik-adik cara menjaga lingkungan sekolah. Oke, setiap daerah sekolah itu harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekolah. Baik, beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua itu melaksanakan piket kelas. Jadi yang ketiga itu menjaga kebersihan toilet. Yang keempat, menanam tanaman di taman sekolah. Yang kelima, jangan coret-coret di meja. Jadi yang keenam, menghemat penggunaan air dan listrik. Jadi adik-adik, ada dampak lingkungan sekolah yang tidak terjaga. Jika lingkungan sekolah itu tidak dijaga dengan baik, maka itu akan menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif itu yang pertama itu sekolah akan menjadi kotor dan tidak nyaman untuk siswa belajar.
Yang kedua itu mudah terserang penyakit. Jadi yang ketiga itu proses belajar mengajar itu akan terganggu. Yang keempat, lingkungan sekolah menjadi rusak. Ya anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang lingkungan sekolah. Kita sudah memahami mulai dari pengertian lingkungan sekolah, manfaat di dalam kebersihan, serta cara-cara merawat lingkungan sekolah agar tetap bersih dan sehat. Di sini sebelum Ibu tutup pembelajaran, hari ini Ibu ada 2 pertanyaan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu ada 2 pertanyaan untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari tadi. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu cara menjaga kebersihan kelas. Oke anak-anak, siapa yang bisa jawab? Saya, Ibu. Oke, apa? Membuang sampah pada tempatnya, Ibu. Hebat, jawaban kalian bagus sekali. Ayo kita berikan aplaus. Oke, pertanyaan kedua, kalau kelas yang bersih, kalian akan merasa seperti apa? Saya, Ibu. Ya, Pak? Rasa nyaman, Ibu. Oke, benar sekali. Jadi, dengan pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian dapat menerapkan sikap peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Mulailah dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan sekolah, menjaga kebersihan kelas, dan beberapa hal. Mari kita jadikan sekolah sebagai tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan untuk belajar bersama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita lakukan setiap hari. Oke anak-anak, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kabar baik, Ibu. Wow, kabar baik. Jawabannya sangat luar biasa. Apakah kalian hari ini sudah siap mengikuti pelajarannya Ibu? Sudah siap, Ibu. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberi 1 pertanyaan. Di manakah kita saat ini? Di sekolah, Ibu. Oke, jadi tema pelajaran kita hari ini adalah mengenal lingkungan sekolah. Baik. Oke, jadi adik-adik, lingkungan sekolah itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar sekolah yang dapat mendukung kegiatan belajar dan mengajar. Oke, berikut adik-adik jenis-jenis lingkungan sekolah. Jadi, ada 2 jenis lingkungan sekolah. Yang pertama itu lingkungan fisik, dan yang kedua itu lingkungan sosial. Adik-adik, lingkungan fisik itu adalah semua benda nyata yang ada di sekolah. Lingkungan fisik diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perpustakaan. Yang kedua, ruangan kelas. Yang ketiga, kantin. Yang keempat, taman sekolah. Yang kelima, tempat sampah. Oke adik-adik, yang pertama itu perpustakaan. Perpustakaan itu tempat di mana kita itu menyimpan buku dan tempat untuk belajar. Yang kedua, ruangan kelas. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, kita berada dalam ruangan kelas. Jadi, ruangan kelas itu digunakan untuk kita belajar. Yang ketiga, kantin. Jadi kantin itu tempat di mana siswa itu jajan setiap jam istirahat. Yang keempat, taman sekolah. Jadi taman sekolah ini tempat siswa untuk bermain saat jam istirahat. Yang kelima itu tempat sampah. Tempat sampah itu tempat di mana kita buang benda-benda yang tidak digunakan lagi. Jadi lingkungan fisik itu harus bersih, rapi dan terawat agar kegiatan belajar berjalan dengan baik. Oke, berikut yang kedua adik-adik. Yang kedua itu lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah hubungan antara warga sekolah, seperti hubungan antara siswa dengan siswa. Yang kedua itu hubungan siswa dengan guru. Jadi lingkungan sosial yang baik itu adik-adik dapat ditandai dengan sikap saling menghormati, bekerja sama dan tolong menolong. Berikut manfaat lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Adik-adik, lingkungan sekolah yang bersih dan sehat itu dapat memberikan banyak manfaat untuk kita. Yang pertama itu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, mencegah penyebaran penyakit. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang keempat, menjadikan sekolah indah dan
Yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua itu melaksanakan tiket kelas. Yang ketiga menjaga kebersihan toilet. Yang keempat merawat tanaman di taman sekolah. Yang kelima tidak mencoret-coret dinding dan meja. Yang keenam menghemat penggunaan air dan listrik. Oke adik-adik, adapun dampak lingkungan sekolah yang tidak terjaga dengan baik. Jika lingkungan sekolah yang tidak dijaga dengan baik, maka akan menimbulkan dampak negatif. Jadi dampak negatif dari lingkungan sekolah yang tidak terjaga itu yang pertama itu sekolah menjadi kotor dan tidak nyaman. Yang kedua mudah terserang penyakit. Yang ketiga itu proses belajar mengajar itu akan terganggu. Yang keempat itu lingkungan menjadi rusak. Oke adik-adik, itu adalah dampak dari lingkungan sekolah yang tidak terjaga dengan baik. Oke anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang lingkungan sekolah. Kita sudah memahami mulai dari pengertian lingkungan sekolah, langkah menjaga kebersihan, serta cara-cara merawat lingkungan sekolah agar tetap bersih dan sehat. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, itu ada dua pertanyaan untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, pertanyaan yang pertama, sebutkan satu cara menjaga kebersihan kelas. Siapa yang bisa jawab? Saya Ibu. Oke, membuang sampah pada tempatnya Ibu. Oke, jawaban yang bagus. Saya kita berikan aplaus. Oke, pertanyaan yang kedua, kalau kelas yang bersih, kalian akan merasakan seperti apa anak-anak? Nyaman Ibu. Oke, benar sekali. Ayo kita berikan aplaus. Dengan pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian dapat menerapkan sikap peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Mulailah dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas, dan bekerja sama dengan teman dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Mari kita jadikan sekolah sebagai tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan untuk belajar bersama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita lakukan setiap hari. Oke anak-anak, ini saja materi yang dapat kita pelajari hari ini. Sampai ketemu minggu depan.